Ya, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat variabel dan tipe data pada bahasa pemrograman Java. Nah, seperti yang ada pada bahasa pemrograman lain, jadi di Java juga kita mengenal yang namanya variabel dan tipe data. Nah, cara penggunaannya kita langsung saja dengan membuat project. Di sini kita pilih Java Application. Project pertama. Langsung saja ini create main class. Kalau kita centang, dia nanti akan secara otomatis dibikinkan main class ya. Kita centang saja finish. Nah, ini main class dari project yang tadi kita buat, yaitu namanya project pertama. Ini sama dengan nama projectnya. Nah, untuk nama main classnya ini bisa kita ubah sih sebenarnya. Cuma di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Nah, sederhananya seperti ini. Jadi di bahasa pemrograman Java itu sama saja. Yang namanya tipe data adalah tipe yang nanti akan kita berikan kepada sebuah variabel untuk kebutuhan penyimpanan datanya nanti. Nah, untuk penulisan tipe data dan variabel pada pemrograman Java, caranya seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung tulis nama variabelnya, nama tipe datanya dulu. Misalkan kita pakai string, kemudian nama variabelnya misalkan nama lengkap misal. Nah, sama dengan karena ini string kita pakai petik 2, kita isikan namanya misalkan Nur Hidayat. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, ini cara kita untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, untuk menampilkan variabel kita pakai south atau system out println nama lengkap. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan langsung dari sini boleh. Nah, hasilnya nanti akan muncul di bagian output. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya adalah nama spasi nama isi dari stringnya. Nah, ini cara untuk menuliskan sebuah variabel dan menentukan tipe data dan nilainya. Nah, ada cara yang kedua, yaitu kita tidak langsung memberikan nilai pada sebuah variabel. Contohnya ini saya komen dulu. Nah, jadi kita punya variabel dengan nama lengkap. Nah, kita deklarasi dulu. Nah, baru di bawah baru kita inisialisasi atau memberi nilai. Misalkan seperti ini. Namanya. Nah, hasil seperti ini. Nah, jadi coba kita jalankan. Hasilnya dia akan sama saja. Jadi kita bisa langsung bikin variabel dan langsung berikan nilainya di sini. Atau cara yang kedua yaitu kita deklarasi dulu variabelnya, baru kita beri nilai di
baris selanjutnya. Nah, biasanya ketika kita bikin deklarasi yang seperti ini, untuk variabel tersebut biasanya dia bersifat global. Jadi variabel itu bisa diakses dari banyak metode atau fungsi di dalam satu kelas tersebut. Nah, kalau deklarasi yang pertama ini, yang baris ke-19, itu dia sifatnya hanya lokal. Jadi yang bisa mengakses itu hanya metode yang kita inisialisasi seperti ini. Ya, jadi misalkan kita inisialisasi variabel nama lengkap ini di dalam sebuah metode dengan cara yang seperti ini. Nah, maka variabel itu hanya bisa diakses dari metode itu. Tidak bisa diakses dari luar. Karena sifatnya lokal. Nah, sekarang saya coba. Ini selain string ya, jadi di Java itu ada variabel lagi. Nah, string ini untuk tipe data dengan nilai string atau teks ya. Nah, contoh lain selain string itu ada tipe data yang bisa kita sebut integer ya. Ini sama dengan bahasa yang lain, jadi ada yang namanya integer. Ini biasanya dia untuk nilai. Nah, seperti ini. Nilai sama dengan, nah, untuk nilai itu kita berikan isinya tanpa tanda petik. Jadi kita langsung isikan nilainya di sini. Nah, untuk memanggilnya sama saja. Kita tinggal panggil nama variabelnya. Nilai sama dengan plus nilai. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya nilai .2 100. Nah, jadi antara string dan integer itu cara memberikan nilainya berbeda. Ketika kita memberikan nilai untuk variabel string, itu kita pakai petik 2. Nah, tapi kalau variabel dengan tipe data integer, itu kita langsung tulis angkanya. Ya, jadi jangan isi dengan huruf. Ya, isi dengan angka. Nah, untuk integer sendiri, nilai yang ditampung itu adalah nilai bulat ya. Jadi bukan nilai pecahan. Nah, misalkan kita isikan seperti ini ya, 100,0 itu dia akan error. Karena integer itu dia hanya menyimpan nilai yang bersifat bulat ya, jadi bukan pecahan. Nah, untuk nilai yang pecahan itu kita nanti bisa pakai yang namanya double atau float ya. Ada dua, float sama double. Nah, misalkan namanya rata-rata. Sama dengan 10,6 titik koma. Nah, seperti ini. Nah, coba kita cetak di bawah south rata-rata .2 rata-rata. Coba kita jalankan lagi. Nah, hasilnya dia akan muncul 10,6. Nah, yang kedua ini ada yang namanya double. Double misalkan kita kasih nama variabelnya total sama dengan 90,8. Nah, coba jalankan lagi. Oh, maaf. Cetak dulu. South total sama dengan total plus total. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada rata-rata sama total.
Nah, ini terlihat sama ya, karena dia tipe datanya float dan double. Kelihatannya sama. Cuman yang membedakan antara float dan double itu adalah cakupan dari nilainya. Nah, untuk double ini dia lebih panjang daripada float. Biasanya seringnya kita pakai double ya. Karena untuk float ini dia nilainya lebih rendah daripada double. Nah, untuk tipe data ini ya, float dan double ini dia termasuk tipe data untuk yang menampilkan pecahan atau bilangan pecahan. Bilangan pecahan, floating point. Nah, kalau yang integer ini dia tipe data yang fungsinya untuk menampilkan data desimal ya, atau data bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, selain integer sendiri itu ada yang namanya long. Long misalkan isinya bilangan. Nah, kita isi 2000. Nah, seperti ini. Coba kita cetak. Bilangan. Nah, 2000 ya, dia akan muncul 2000. Nah, jadi untuk tipe data yang sering dipakai itu adalah double, integer, long, dan string tadi yang di atas. Nah, yang namanya variabel itu adalah ini. Ya, jadi untuk nama variabel biasanya itu disesuaikan dengan nilai yang akan diset ke situ. Misalkan variabel yang akan kita gunakan misalkan fungsinya untuk menyimpan nilai rata-rata dari nilai. Berarti kita namakan dengan rata-rata. Jadi nanti kita nggak bingung. Nah, untuk penulisan dari variabel itu ada beberapa aturan ya. Jadi perhatikan di sini. Kita komen dulu. Nah, jadi ada beberapa yang tidak boleh kita lakukan dalam penulisan variabel. Misalkan kita bikin string. Nama variabelnya adalah satu nilai. Nah, ini dia akan error. Karena variabel itu tidak bisa atau tidak boleh diawali dengan angka. Nah, ini nggak bisa. Tapi kalau angkanya ada di belakang itu boleh. Nilai 1 seperti ini. Nah, ini nggak masalah. Tapi kalau di depan dia nggak mau. Ini fatal ya. Kemudian untuk penulisan variabel itu tidak boleh menggunakan sintak yang sudah ada di Java. Misalkan sintak yang ada di Java itu seperti public, class, static, void. Ini adalah sintak yang ada di Java. Atau modifier. Itu tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel. Misalkan string. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kita nggak boleh seperti ini ya. Jadi, kenapa nggak boleh? Karena ketika nanti kita mau memanggil, nah, ini nanti akan terjadi kebingungan di sini. Sama dengan 100. Nah, perhatikan. Untuk nilai 100 yang di sini, oh maaf, ini saya kasih petik nama misalkan. Nah, seperti ini biasanya nanti ketika kita ingin memanggil sebuah variabel tersebut, misalkan kita langsung panggil saja string. Nah, di situ akan muncul. Nah, biasanya ketika kita tidak jeli, itu dia akan ketukar ya. Kita tidak akan ngambil string yang ini. Biasanya kita ngambil string yang ada di Java. Ya, itu nanti kita akan terjadi error. Biasanya seperti itu. Jadi biasakan untuk penulisan dari nama variabel itu kita jangan menyamakan yang ada di Java, yang sudah ada di Java.
Nah, kemudian yang tidak boleh, yang pertama tadi diawali dengan angka. Yang kedua, namanya sama dengan nama dari atau sintak dari Java. Nah, untuk saran penamaan dari variabel itu kita bisa gunakan seperti tadi ya. Jadi diawali dengan huruf kecil. Perhatikan, diawali dengan huruf kecil, misalkan tadi nilai. Nah, kenapa harus huruf kecil? Karena kalau di Java itu semua kelas itu pasti diawali dengan huruf besar. Jadi nanti kita nggak akan bingung antara kelas dan variabel ataupun nanti nama dari metode. Nah, perhatikan ini nama kelas ya. Jadi dia diawali dengan huruf besar. Nah, kalau variabel kita harus pakai huruf kecil. Misalkan kita mau kasih variabel dengan nama string boleh, tapi hurufnya kecil. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti tidak akan terjadi kebingungan karena kita sudah lihat, oh huruf depannya kecil, berarti dia variabel. Nah, itu peraturannya seperti itu, disarankan. Nah, untuk variabel sendiri itu nilainya dia akan menyesuaikan berdasarkan tipe data yang di-set ke dalam variabel tersebut. Ya, seperti tadi integer nilai. Selain integer itu ada lagi ya. Selain integer itu ada tipe data yang namanya byte. Nah, byte nil. Nah, seperti ini. Nah, ini juga tipe data yang digunakan untuk nilai. Jadi bilangan bulat. Byte short. Nah, short. Nah, seperti ini boleh. Nah, seperti ini. Kenapa tadi error? Karena saya pakai nama dengan sintak yang sudah ada di Java. Nah, makanya saya pakai nama lain, misalkan bilangan. Tadi ada int, ada long, ada double, ada float, ada string ya di situ. Oke, untuk pembahasan tentang variabel dan tipe data semoga jelas. Terima kasih.